Inilah para jenderal terbaik Hitler pada Perang Dunia II. Pada podcast kali ini, akan kita singkapkan siapa saja mereka dan mengapa mereka menjadi terkenal. Kita telah membuat daftar urutannya, 5 jenderal Jerman terbaik pada Perang Dunia II. Pada urutan kelima adalah Jenderal Walter Model. Walter Model pada awalnya bergabung pada Partai Nazi tahun 1925. Pada tahun 1938, ia mencapai pangkat mayor jenderal dan membawahi Korps Angkatan Darat Jerman keempat yang mengambil bagian dalam invasi Polandia 1939. Kemudian ia ditunjuk sebagai Komandan Angkatan Darat Jerman ke-9 yang beroperasi di front timur. Keahlian strateginya menjadi faktor yang tak ternilai pada perencanaan pertempuran Kursk. Ketika Hitler mulai tidak mempercayai para jenderalnya yang sudah mulai menua dan dari latar belakang bangsawan, kepercayaannya mulai bergeser kepada para jenderalnya yang berasal dari kalangan kelas menengah dan mempunyai kesetiaan yang teguh kepada Partai Nazi. Itulah sebabnya mengapa Walter Model menjadi salah satu jenderal yang disukai Hitler. Walter Model mendapat julukan pemadam kebakarannya Hitler karena ia selalu berhasil dalam tugasnya dalam mengatasi segala masalah yang timbul di semua garis depan pertempuran. Pada tahun 1944, Walter Model dipromosikan menjadi Field Marshal, Marsekal atau Jenderal Bintang 5, karena pengabdiannya dan menjadi jenderal yang pantas dijadikan teladan. Kemudian ia ditunjuk menjadi Panglima Front Barat menggantikan Marsekal Gunther von Kluge yang dibebaskan dari tugasnya karena dicurigai terlibat dalam plot 20 Juli. Namun Walter Model tidak berhasil menghentikan kemajuan pasukan sekutu di Perancis. Pasukan Grup B Angkatan Darat di bawah pimpinannya kemudian ditempatkan di Belanda dan berhasil mempertahankan Arnhem dari serangan pasukan terjun payung Inggris dalam operasi Market Garden. Pertempuran Bulge adalah pertempuran besar terakhir bagi Walter Model di mana ia ikut ambil bagian. Akhirnya dia terkepung oleh pasukan sekutu di wilayah pedesaan di pinggiran Jerman bersama 300.000 pasukannya yang tidak punya harapan lagi untuk bertempur dan tidak punya pilihan lain selain memerintahkan pasukannya untuk menyerah. Karena tidak mau ditawan oleh pihak sekutu, pada tanggal 21 April tahun 1945 Marsekal Walter Model memilih untuk bunuh diri dengan pistolnya. Nomor 4. Gunther von Kluge. Gunther von Kluge adalah salah seorang jenderal Jerman yang terbaik selama Perang Dunia II. Dia pernah memegang komando di front timur dan barat. Dia memimpin Angkatan Darat keempat Jerman selama invasi Polandia pada tahun 1939 dan pertempuran Prancis pada tahun 1940, Operasi Barbarossa dan pertempuran Moskow 1941, dan telah mendapatkan promosi sebagai Marsekal, Jenderal Bintang 5. Di tengah krisis serangan balik pasukan Uni Soviet pada pertempuran Moskow, von Kluge ditunjuk untuk menggantikan Marsekal Fedor von Bock sebagai Panglima Grup Tengah Tentara Darat. Von Kluge berhasil menahan serangan besar-besaran dari tentara Uni Soviet sampai pada bulan Oktober 1943 karena ia mengalami cedera berat dalam sebuah kecelakaan mobil. Setelah selesai menjalani pemulihan yang lama, pada tanggal 3 Juli tahun 1944, dia ditugaskan sebagai Panglima Front Barat menggantikan Marsekal Gerd von Rundstedt yang gagal menahan gerak maju pasukan sekutu di Perancis. Tetapi von Kluge juga tidak berhasil. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1944, Marsekal Gunther von Kluge dibebaskan dari tugasnya karena dicurigai terlibat dalam plot 20 Juli. Dan posisinya digantikan oleh Marsekal Walter Model. Karena akhirnya memang terbukti terlibat dalam plot 20 Juli, Hitler memberikan pilihan kepadanya untuk minum racun. Nomor 3. Erwin Rommel. Seorang jenderal Jerman yang sangat cemerlang. Pada Perang Dunia I sudah berhasil mendapat bintang penghargaan Pour le Mérite yang sangat bergengsi. Pada awal Perang Dunia II, Rommel mendapat tugas sebagai penjaga markas besar Hitler, sehingga dia punya akses langsung ke Adolf Hitler dan bisa menjalin hubungan dekat dengannya. Pada awal 1940, Rommel diberi jabatan sebagai Komandan Divisi Panzer ke-7 dan mendapat sukses pada invasi ke Perancis. Pada Februari 1941, Rommel diberi tugas untuk memimpin pasukan Jerman yang dikirim ke Afrika Timur dalam rangka memberi bantuan militer kepada pasukan Italia yang sedang terdesak mundur di Libya. Inilah awal dari periode di mana dia sering menunjukkan kehebatan kepemimpinannya dan kehebatan taktiknya sehingga ia selalu berhasil menang dalam setiap pertempuran dan mendapat julukan The Desert Fox atau si rubah dari padang pasir. Terkesan akan keberhasilannya, Adolf Hitler menaikkan pangkatnya menjadi Marsekal atau Jenderal Bintang 5. Tetapi pada pertempuran Al-Amen kedua,
dia dikalahkan dan dipukul mundur oleh pasukan Inggris. Setelah invasi sekutu di Tunisia, kedudukan pasukan Jerman menjadi sangat kritis di Afrika Utara, maka Adolf Hitler memerintahkan untuk menarik mundur semua pasukannya dari Afrika. Dan Hitler kemudian menunjuknya sebagai Panglima Pertahanan Pantai Atlantik yang bertugas untuk mempertahankan pantai-pantai Perancis yang menghadap Selat Inggris agar tidak diinvasi oleh pasukan sekutu. Dengan kecerdikannya Rommel mulai membangun struktur pertahanan pantai, dan menyebar penghalang tank yang dipelajarinya di Afrika Utara untuk digunakan di sepanjang pantai Perancis. Pada tanggal 17 Juli tahun 1944, mobil Rommel diserang oleh pesawat Inggris dan dia mengalami cedera berat, dan harus dibawa ke Berlin untuk menjalani perawatan. Karena terlibat plot tanggal 20 Juli, Hitler memberikan kepadanya pilihan, bunuh diri atau dihadapkan ke pengadilan untuk kemudian dieksekusi mati di hadapan regu tembak. Dan Marsekal Erwin Rommel memilih mengakhiri hidupnya dengan minum racun sianida pada tanggal 14 Oktober tahun 1944 dan dimakamkan secara kebesaran militer. Nomor 2. Jenderal Heinz Guderian. Pemikir militer Jerman yang sangat berpengaruh, Bapak Blitzkrieg dan tank Jerman. Pada akhir 1938 Guderian ditunjuk sebagai Panglima Pasukan Lapis Baja Jerman. Teori militernya tentang kendaraan lapis baja dan taktik perang Blitzkriegnya, diterapkan oleh Hitler pada invasi ke Polandia dan Perancis dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dalam Operasi Barbarossa, Guderian berhasil memimpin pasukannya sampai ke pinggiran kota Moskow pada bulan Oktober tahun 1941 sebelum diperintahkan mundur oleh Hitler. Pada tanggal 25 Desember tahun 1941, Guderian dipindahkan dari posnya akibat menolak perintah tetap bertahannya Hitler. Mulai dari sini, Guderian menjadi satu-satunya jenderal yang berani mengkritik keputusan Hitler di medan perang yang kelihatannya mulai tidak masuk akal. Kemudian Guderian kembali ke Jerman untuk menjabat sebagai Kepala Direktorat Produksi Kendaraan Lapis Baja Jerman. Setelah plot tanggal 20 Juli tahun 1944, kemudian Hitler menunjuk Guderian sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Jerman. Tetapi pada tanggal 28 Maret tahun 1945, Guderian dipecat karena gagal melancarkan serangan terhadap Uni Soviet di kota Kastrin di Polandia. Pada akhir Perang Dunia II, Guderian menjadi tahanan pihak sekutu. Meskipun menjadi tokoh penting yang mendukung perang Nazi, Guderian berhasil lolos dari pengadilan penjahat perang Nuremberg karena kurangnya bukti. Guderian dibebaskan pada tahun 1948. Nomor 1 Erich von Manstein. Marsekal Erich von Manstein adalah jenderal Jerman yang paling menonjol selama Perang Dunia II. Dia dikenang karena strategi cemerlangnya dan kepimpinannya. Dialah yang selalu menjadi ujung tombak di setiap peperangan Jerman dari invasi Polandia sampai medan perang Uni Soviet. Pada awal Perang Dunia II, von Manstein menjabat sebagai Kepala Staf Jenderal Gerd von Rundstedt selama invasi Polandia 1939. Dialah yang mengusulkan invasi Perancis 1940 lewat hutan Ardennes. Rencananya ditolak komando tertinggi Jerman, tetapi berhasil menarik perhatian Hitler, dan setelah mempelajarinya, Hitler memutuskan untuk menyetujuinya. Pada bulan Juni tahun 1940, von Manstein dipromosikan menjadi jenderal karena keberhasilannya memimpin Korps Infanteri dalam invasi Perancis. Ia kemudian ditunjuk untuk memimpin Korps Lapis Baja Jerman ke-56 dalam invasi ke Uni Soviet. Di bawah kepemimpinannya pasukannya hampir saja bisa merebut kota Leningrad. Pada bulan September tahun 1941, von Manstein ditunjuk untuk memimpin Angkatan Darat ke-11. Di front selatan, hanya dalam sebuah pertempuran saja, pasukannya berhasil menawan 450.000 pasukan Uni Soviet. Pasukannya juga berhasil menahan gempuran serangan balik musim dingin tentara Uni Soviet. Dan untuk kemudian von Manstein malah berhasil memimpin pasukannya untuk merebut Sevastopol di bulan Juli tahun 1942. Oleh karena itu, Hitler mempromosikannya menjadi marsekal. Namun, Jerman mulai mengalami kekalahan pada akhir tahun 1942, terutama setelah terjadinya pertempuran Stalingrad. Manstein sendiri memimpin operasi penyelamatan di Stalingrad yang disebut Operasi Wintergewitter pada Desember tahun 1942, tetapi operasi tersebut mengalami kegagalan. Meskipun begitu, serangan balasan Manstein dalam pertempuran Kharkov ketiga, Februari-Maret tahun 1943, berhasil merebut kembali beberapa wilayah dan menghancurkan 3 angkatan darat Uni Soviet.
Ia lalu menjadi salah satu komandan utama dalam pertempuran Kurs, Juli-Agustus tahun 1943. Akan tetapi, ia pada akhirnya diberhentikan pada Maret tahun 1944 karena ia berselisih pendapat dengan Hitler terkait dengan jalannya perang. Ia tidak pernah diberi tugas komando lagi dan kemudian ditawan oleh pasukan sekutu pada Agustus tahun 1945, beberapa bulan setelah kekalahan Jerman. Pada tahun 1949, ia diadili di Hamburg karena kejahatan perang dan dinyatakan bersalah atas 17 dakwaan, termasuk perlakuan buruk terhadap tawanan perang dan kegagalan melindungi nyawa penduduk sipil di daerah operasinya. Vonis hukuman 18 tahun penjara kemudian dikurangi menjadi 12 tahun dan ia hanya menjalani hukumannya selama 4 tahun dilepaskan pada tahun 1953. Ia kemudian menjadi penasihat militer pemerintah Jerman Barat pada pertengahan tahun 1950-an dan membantu membangun kembali Angkatan Darat baru Jerman Barat.